Silakan Bu Lita. Terima kasih Pak Mahulae atas Sama-sama, penjelasannya. Suster. Baik, terima kasih Pak Jonter atas pemaparannya. Sudah diperjelas lagi, mungkin ada dari suster Bapak Ibu atau dari Ibu Dista atau Pak Dista ya. Pak Dista, oh di sebelah. Halo. Pak Iwan, Ibu, katanya mau beri. Ya, mungkin dari siapalah Pak Dista atau Ibu Dista, silakan untuk memberi masukan juga Pak, seperti ya yang lain juga gitu. Oh ya, baik. Kalau melihat dari, kalau saya lebih ke teknis ya, saya akan menemani secara teknisnya terkait dengan, bisa ditampilkan lagi Pak, terkait dengan visi misinya tadi. Mungkin Pak Jonter bisa share screen lagi Pak terkait dengan visi misi tadi Pak. Boleh. Coba share screen. Oke, nah ini sebenarnya untuk kalimat visi ini tidak ada yang salah, ya, tidak ada yang salah. Tapi akan lebih baik kalau visi itu menunjukkan suatu objek yang jelas. Sedangkan di sini kan masih ada kata mewujudkan, berarti menggunakan kata kerja. Biasanya akan lebih jelas kalau memang visi itu langsung menunjuk pada kata bendanya. Di sini adalah berakhlak mulia, mandiri, dan berkarakter. Saya tidak mengatakan ini salah, tapi biasanya akan lebih baik jika visi itu mengarah jelas pada tujuan akhirnya. Ini kan lebih ke mewujudkan, berarti adalah suatu proses yang kecenderungannya adalah pada misi, begitu. Sebenarnya baik-baik saja, hanya saja akan menjadi cukup rancu ketika memang ini akan dipergunakan, begitu. Selanjutnya di poin 3 dan 4 itu menggunakan kata depan ya, terselenggaranya dan terciptanya. Seolah-olah kata depan ini berarti terjadi secara tidak sengaja, ya, terjatuh, tertendang, semacam itu ya. Jadi ya, ini adalah suatu ketidaksengajaan. Padahal proses yang akan kita jalani di dalam sekolah ini adalah proses yang sengaja dibentuk, sengaja dilakukan supaya nanti bisa mewujudkan pelayanan yang prima. Dengan demikian akan lebih baik jika itu menggunakan kata aktif. Misalnya menyelenggarakan pelayanan prima atau menciptakan pribadi yang berdisiplin, mandiri, dan bertanggung jawab. Kita akan lebih ke teknis-teknis terkait dengan pengolahan kalimat ya. Yang dari itu saja, 2 poin itu saja yang saya tawarkan kepada Pak Jonter. Itu tadi berkaitan dengan visi ya Pak ya. Visi itu biasanya hasil yang mau dituju gitu ya Pak ya. Jadi kira-kira Pak masukannya untuk ini mewujudkan pribadi, boleh nggak langsung kalau seandainya kita pakai pribadi yang berakhlak mulia, mandiri, dan berkarakter? Bisa saja, ya, bisa saja langsung menunjuk pada objeknya. Iya, mewujudkannya nggak dipakai ya Pak ya. Ya, tapi saya tidak mengatakan ini adalah sesuatu yang salah, hanya saja memang lebih jelas gitu. Supaya tidak mengarah kepada takutnya ini menjadi suatu proses, padahal kita kan visi adalah tujuan akhir, bukan proses akhir, bukan prosesnya. Demikian. Oke, baik Pak Dista, bagaimana Pak Jonter? Baik, terima kasih Pak Dista atau Bu. Saya Haryo saja. Ibu. Baik, memang dalam penggunaan kata yang tepat untuk visi itu memang adalah kata kerja. Dalam di sini memang ada proses, seakan-akan memang proses yang kami lihat di sini, yang kami tonjolkan. Karena jujur saja,
sebagai siswa yang ada pada kami itu tidak semua yang kompeten. Artinya ada yang harus diajari lagi membaca seperti yang kita laksanakan sekarang ini oleh guru bahasa Indonesia Bu Francisca. Beliau harus mengajari setelah pulang sekolah. Makanya kata mewujudkan itu ada di situ. Kemudian demikian juga dalam hal berhitung. Ada lagi harus diajari. Tetapi memang yang benar ya, lebih pas memang dia menghasilkan supaya langsung dia apa yang diharapkan dari sekolah ini. Kemudian dari apa tadi yang saya catat, yang dari misi itu terselenggaranya dan terciptanya memang menyelenggarakan, kalau itu cocok memang saya pikir menyelenggarakan itu mungkin ya karena pengaruh mondok-ondok itu mungkin Bu Vina yang faktor dari situ. Begitu kira-kira Ibu Pita. Sebenarnya saya rindu mendengarkan suara Suster Mariantina yang dari tadi masih Pak. memandang-mandang. Ya Pak ya. Aku pandang-pandang Bapak dari, karena nggak dikirim ikan, jadi saya tunggu-tunggu. Mondok-ondok, Suster. Pokoknya ikannya dikirim ya Pak. Aman. Suster Mariantina, Suster katakan ikan, saya dengar berarti nyampe ke Siantar ya kan Pak Jonter ya? Bisa Iya. juga. Dari itu kan bisa juga info, kan udah sampai juga nih itu. Enggak lah Pak, wujud lah. Iya. Oh, karena di sini mewujudkan tadi ya, mewujudkan. Iya, ya. mewujudkan. Ada bukti fisiknya. Oke, mewujudkan Bu Pita. Semoga sehat-sehat kita akan terwujud Bu Pita. Amin. Baik Pak, terima kasih Pak Jonter Maulae yang udah sedikit mau odok dan nggak hanya Bapak, saya juga nggak mau odok ya mulai jam siang. Tapi oke, kita selesaikan dengan semangat ya Pak. Iya. Baik, berikutnya mungkin masih ada 2 sekolah ya Suster ya. Silakan Suster Nadia Mahita. Silakan mungkin Suster Mariantina yang sudah membuka mikrofonnya. Ya, hampir tak berani lagi kami berkata karena semuanya sudah bagus-bagus. Kita kan di sini mau membuat lebih baik kan Suster? Iya, iya. Iya. Karena Pak Maulai tadi hanya mau komentari Pak, kalau menghasilkan itu saya kira sama dengan mewujudkan. Wujud nyata, kan wujudkan, ada sesuatu. Kalau pakai menghasilkan, saya kira nggak berbeda dengan mewujudkan. Kecuali tadi langsung ke mana tadi ya, saya baca. Itu hanya komentar saja. Oh, boleh Bu Pita, saya apa? Boleh Pak, boleh Pak. Baik, terima kasih Suster. Ini mungkin cara kita untuk saling nyapa ya Suster ya. Iya. Baik. Dalam mewujudkan ini memang kami sudah pertimbangkan dengan tim. Jikalau menghasilkan dari intake yang masuk kepada kita, siswa kita itu dengan berbagai latar belakang kehidupan ekonomi dan kemampuan, ini memang jikalau menghasilkan kita buat, nanti kita kurang bagaimana ya, ada sesuatu anak yang kita hasilkan, tetapi belum seperti yang pada visi itu. Maka itu pertama kami buat dalam mewujudkan, ada yang terwujud, ada dalam proses. Itu kira-kira yang kami buat. Terima kasih. Gitu, Suster. Baik, itu tadi maksud saya Pak. Kalau pakai menghasilkan, justru saya pilih mewujudkan. Itu maksud saya. Gitu. Andaikan diganti, justru lebih pas mewujudkan. Itu maksud saya Pak. Baik Bu, saya lanjut ya Bu. Oke, silakan Suster. Oke, saya coba memberanikan setelah kami duduk bersama waktu yang singkat, tapi dicoba untuk duduk bersama. Kalau bersama beban semakin ringan, ya. Kami awali
Baik, kami bicarakan bersama. Baik, kami masuk ke yang sempat kami bicarakan itu unsur-unsur budaya, kemudian nilai-nilai, walaupun sudah kami katakan, kemudian masuk ke program Santo Yosef, program SMP Santo Yosef. Itu saja yang bisa kami bicarakan sampai kepada visi dan misi. Maka saya berikan waktu kepada Ibu Tetra sebagai tim kurikulum. Silakan Ibu Tetra. Terima kasih, Suster. Baik, Suster, Bapak, Ibu. Kami sudah duduk bersama, walaupun kita letih dengan berbagai kegiatan, karena kita telah melaksanakan pembelajaran tatap muka, dengan waktu yang singkat, kami coba untuk mendiskusikan. Nah, yang kami diskusikan dalam hal ini adalah unsur-unsur budaya. Kalau nilai inti, nilai Santo Yosef, itu sudah pernah kami bicarakan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Nah, baik, saya mulai dari unsur budaya. SMP Santo Yosef, sekolah kita ini berada di Jalan Serma Maulana, nomor 48, Kecamatan Kuala Hulu, Kabupaten Labuan Batu Utara. Di mana seperti yang kita ketahui dan sudah pernah saya sampaikan bahwa Kabupaten Labuan Batu Utara itu terdiri dari berbagai etnis dan agama. Kemudian Kabupaten Labuan Batu Utara itu merupakan pemekaran dari Kabupaten Labuan Batu. Itu mekar menjadi 3 kabupaten, Labuan Batu Utara, Labuan Batu Selatan, dengan Labuan Batu Induk. Kemudian moto dari Kabupaten Labuan Batu Utara yaitu Basimpul Kuat Babontu Elok. Nah, moto ini juga kami gunakan untuk nilai-nilai budaya di sekolah kami. Di mana pada moto itu terdapat unsur kesatuan dan persahabatan, gotong royong, kerja keras, jujur, ikhlas, dan harmonis. Aplikasinya pada sekolah kami atau penerapan nilai-nilai budaya dalam pendidikan di SMP Santo Yosef yaitu yang pertama, kesatuan dan persahabatan. Warga sekolah terdiri dari berbagai etnis dan budaya, walaupun yang mendominasi adalah Batak Toba, etnis Batak Toba. Jadi, walaupun kita itu terdiri dari berbagai etnis, warga sekolah tetap menjunjung nilai persatuan dan kesatuan. Kemudian, nilai gotong royong. Gotong royong merupakan salah satu ciri khas SMP Santo Yosef. Hal ini tampak dari adanya sinergi semua warga sekolah dalam membersihkan dan merawat sekolah sehingga sekolah tampak asri dan nyaman. Unsur yang selanjutnya adalah kerja keras. Semua warga sekolah bekerja keras untuk membangun SMP Santo Yosef supaya lebih bermutu dan berkualitas dalam pendidikan, baik dari segi pengetahuan dan dari segi keterampilan, yaitu dalam hal seni dan olahraga. Kemudian nilai budaya dari moto Labura yang kita terapkan itu yaitu jujur. Semua warga sekolah diharapkan memiliki sifat yang jujur dalam hal berbicara maupun dalam hal bertindak. Kemudian yang selanjutnya adalah ikhlas.
Diharapkan semua warga sekolah dapat melaksanakan tugasnya dengan ikhlas tanpa bersungut-sungut. Dan yang terakhir adalah harmonis. Semua warga sekolah dapat hidup berdampingan dengan aman, tentram, walaupun tadi seperti yang saya katakan kita itu terdiri dari berbeda etnis dan budaya. Kemudian kita masih tetap menggunakan nilai spiritual dari Santo Yosef. Kemudian kami coba buat program. Ini pada pertemuan yang lalu saya lihat dari Suster Rita. Nah, kami buat program. Nah, program yang kami ambil dari nilai inti sekolah kami. Yang pertama beriman. Nah, dapat kita lihat ya, Suster, Bapak, Ibu yang ada di layar kita masing-masing. Kemudian nilai peduli, nilai cinta kasih. Tidak usahlah saya bacakan ya, Suster, Bapak, Ibu. Nilai disiplin, kemudian nilai cerdas, dan Pancasila. Dari nilai-nilai inti, nilai budaya, dan nilai spiritual, maka dapatlah kami buat visi dari SMP Santo Yosef, lembaga pendidikan yang membentuk generasi muda beriman, cerdas, dan bermoral Pancasilais yang berdasarkan cinta kasih, dengan misi sebagai berikut. Ini pun sudah saya bacakan pada pertemuan yang lalu. Nah, demikianlah Suster, Bapak, Ibu, dan Ibu Pita, hasil diskusi kami, walaupun hanya sedikit penambahannya. Mungkin karena kesibukan kita masing-masing. Untuk berikutnya mungkin dapat lebih baik lagi kami perbuat dan lebih banyak lagi. Kalau ada masukannya, Bu Pita, Suster, Bapak, Ibu, silakan. Kami terima dengan senang hati. Terima kasih Bu Tetra. Sedikit tapi sungguh sangat berkesan, gitu ya Bu Tetra ya. Ini udah upaya dalam sekian hari, 4 hari, ini sudah sangat baik ya Bu ya, daripada kita tidak sama sekali. Silakan Suster, Bapak, Ibu, mungkin kita bisa saling menguatkan. Mungkin juga nanti Ibu Dista akan menguatkan kita. Mungkin dari Pak Jonter, hilang sudah ngantuknya kan Pak, karena sudah selesai bagian dari sekolah Bapak, udah lebih semangat. Saya pikir apa yang disampaikan oleh Ibu Tetra, penjabaran dari yang lalu sudah semakin baik. Yang ini sharing saja ya Bu Pita ya. Ya, kita saling menguatkan Pak. Yang mungkin belum bisa tim kami pahami, dalam paradigma kami itu kan gini kira-kira buat kita semua. Semoga kita nanti dalam sharing ini, karena kita akan menyusun sebuah kurikulum, ada dasarnya. Nah, kalau nilai-nilai itu sudah kita gali dari core value yang ada pada sekolah kita masing-masing. Bahkan dalam program, ini sudah ditampilkan oleh Bu Tetra dengan komandannya Suster Mariantika yang tidak diragukan lagi, mungkin sudah ada dibuat di sini. Namun yang seperti yang kita harapkan, yang pernah saya tanya sama Pak Heri, kalau formatnya pun tidak ada secara baku, nah, tapi ada gambarannya sama kita kira-kira begini. Apa yang menjadi bab pertama itu, apakah di latar belakang atau deskripsi tadi yang sudah kami buat, atau berikutnya tujuan dasar. Lalu apa bab kedua? Apakah langsung kepada ekstrakurikuler atau muatan kurikulum? Supaya nanti ada gambaran ke depannya. Itu yang mungkin menjadi masukan untuk kita menyusun dalam sebuah kurikulum ini. Karena kami ini kalau kami lihat secara umum masih mengacu dan membuat sesuai dengan yang ada pada unit kami masing-masing. Dengan gambaran ini kita sudah melihat bahwa nilai spiritualitas
yang sinkron dengan nilai spiritualitas Santo Yosef sudah ada, kita gali sesuai dengan sekolah kita masing-masing. Itu kira-kira mungkin semacam masukan lah kira-kira buat kita. Itu Bu Pita, terima kasih. Baik Pak, mungkin untuk sedikit panduan kita, tapi bukan menjadi patokan ya Pak ya. Saat itu kita diberikan naskah akademik Luber ya. Mungkin kita boleh mengacu dari situ, tapi nggak jadi sebuah patokan ya Pak. Kembali kita merdeka belajar, kita membuat dulu versinya kita gitu kan. Ya nanti mungkin ya perbedaan-perbedaannya di mana-mana di unit kita menjadi sebuah keistimewaan untuk kita. Di Google Classroom itu ada dibagikan naskah akademik Luber itu juga kemarin sepertinya kalau saya nggak salah itu kita ditunjukkan juga untuk kita di malah naskah apa ya yang dibagikan kemarin di POP, ruang kalau nggak salah naskah ya pedoman POP ya. Iya, Bu. Atau naskah yang untuk guru penggerak ya Pak ya. Iya, iya. Nah mungkin kita dengan melihat itu kita mungkin bisa menyesuaikan di sekolah kita. Atau mungkin dari Ibu Dista, ada masukan Bu Dista? Iya, sudah cukup sih Bu, karena sudah bagus, nanti tinggal dikembangkan di kurikulum aja, karena ini kan juga termasuk hygiene kurikulumnya gitu. Jadi mungkin nanti bisa contohnya mengangkat satu yang istimewa dari di sekitar SMP Santo Yosef, karena kan kita juga dipesan oleh Bapak Hendy untuk mengangkat salah satu yang budaya yang paling dekat dengan kita begitu. Mungkin itu bisa menjadi gambaran utama bagaimana nanti di dalam pelajaran itu dapat dikemukakan bersama. Contohnya itu di Semarang itu kan ada Tugu Muda begitu. Mungkin itu adalah istimewanya Semarang, ada Tugu Muda. Dan di Tugu Muda ini nanti mungkin bisa menjadi masuk ke kurikulum-kurikulum begitu. Nah, hygiene kurikulum ini mungkin nanti bisa dimasukkan juga ke mapel-mapel tersebut gitu sih. Menurut saya itu sih Bu. Untuk naskah akademiknya ini sudah baik menurut saya. Mungkin tadi sebenarnya begini Bu Dista, Pak John Termaulai yang istilahnya tadi itu. Ya meminta di bab 1 itu apa sih gitu, supaya mungkin itu. Kalau untuk masukan yang dari Pak Janda itu kita memang tidak ada format ya, kita tidak pernah menyediakan format karena memang kita adalah merdeka dalam membuat kekasan seperti yang sudah dikatakan oleh Bu Durwarto juga waktu itu. Untuk membentuk pelajar Pancasilais kita punya cara sendiri untuk mencari kekasan. Jadi memang tidak ada format naskah akademik begitu. Setiap naskah akademik, apalagi ini satu yayasan ya Ibu ya. Jadi harapannya memang harus beragam karena setiap sekolah harus ada yang membedakan karena ini kan sudah satu yayasan pasti sudah ada yang sama. Seperti Lari Bersatu itu kan sudah sama. Jadi kita memang harus mencari apa saja yang menjadi kekasan dari pendidikan di unit sekolah kita yang tetap menjunjung dari yayasan, nilai-nilai dari yayasan. Tidak ada yang salah Bapak dalam menyusun naskah akademik, apapun susunannya itu pasti benar. Mungkin yang bisa menjadi gambaran, karena ini kan hampir sama seperti skripsi, jadi kayak pendahuluannya itu apa, bagaimana sekolah itu bisa ditemukan, sejarahnya apa, dan itu perlu dicari melalui wawancara, literasi dari buku, dari sumber-sumber terpercaya, itu mungkin bisa menjadi pendahuluan di naskah akademik. Karena itu adalah pokoknya, bagaimana sekolah itu berdiri, bagaimana ada ini mohon maaf dari suster apa buder ya kalau ini ya. Kalau dari YPL itu kan ada buder guru gitu ya. Nah itu mungkin bisa dicantumkan di pendahuluan gitu Bapak. Itu sih dari saya. Itu kita. Baik, terima kasih Ibu Dista masukannya. Hanya di sini kembali kita mari membuat dokumen kita ini lebih kuat lagi dengan menambahkan buku-buku referensi yang bisa menguatkan sehingga ini sebagai menjadi sebuah dokumen yang gimana ya kita katakan yang kuat, yang merupakan hasil ya penelitian kecil-kecilan gitu ya. Karena mungkin sama seperti kami juga di sesi 1,
isi bagus ya, bagus. Semuanya isinya bagus. Hanya kurangnya di dokumennya, pendukung untuk dokumennya gitu. Kami juga masih mencari buku-buku yang bisa mendukung apa yang kita buat ini. Karena saya lihat juga dari tadi masih belum ada catatan kaki menurut si Anu begitu ya. Saya rasa kalau karya ilmiah kita itu harus ada ya, paling tidak beberapa buku menguatkan karya kita itu. Saya rasa begitu. Kalau masih ada dari suster Bapak Ibu yang lain, Ibu Tetra mohon di stop dulu share screen-nya. Oh, Ibu Pita. Iya, suster. Artinya gitu ya. Kalau dalam sumber sih masih dalam penjajakan dan kita sadar itu belum sempat kita cari, tetapi kita sudah coba, tetapi yang akurat maunya baru dimasukkan. Kemudian yang dibilang Bapak Jonter tadi, mungkin ada sedikit yang membantu kami lebih kompas yang lebih pas. Saya paham dari YPL ini berkreasi bebas ya, tapi mungkin karena kejenuhan, kreasi itu nggak muncul. Nah, misalnya lah, libur sekolah ya nggak apa-apa sih. Ada kreasinya, ada waktu. Nah, mungkin ada petunjuk yang lebih pas, petunjuknya sih sudah pas. Yang lebih bagus sedikit sehingga kami lebih terfokus di pendahuluan ini, di bab satunya inilah isinya. Mungkin kami nggak berkreasi jadinya kalau udah seperti itu, tapi itulah mungkin yang kami rasakan sehingga Bapak Mahulai tadi mengungkapkan itu. Jadi kita buat ini, tapi nantinya kemana letaknya ya? Seperti itu kebingungan kami. Mohon dibantulah keresahan-keresahan sedikit supaya agak bisa tidur sedikit. Makasih ya Bu, Ibu Disa, Ibu Pita dan semua. Ya, sama-sama. Sebenarnya Suster. sih Suster Marentina sama sih di unit yang sesi 1 pun seperti itu mintanya ya. Maunya ada lah paling enggak gambaran supaya kita tahu mau bawa kemana, apakah belok ke kanan atau belok ke kiri, mau diapain gitu ya. Tapi ya kembali lagi, mari kita merdekakan. Hanya kalau saya sih selalu ya karena kita ada diberikan naskah akademik Luber itu mungkin kita bisa berangkat dari situ dan beberapa saya lihat sepertinya berangkatnya dari situ ya. Tapi itu pun ya kita ke Ibu Dista, mungkin Ibu Dista nanti bisa memberi kita yang terbaik untuk hal itu. Ya Ibu Dista ya. Mungkin itu suster dari wawancara, begitu dari angket disebarkan ke orang tua itu juga bisa menjadi narasi nanti di naskah akademik. Seperti itu, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Heri juga. Seperti angket, wawancara, itu kan juga bisa digunakan untuk mengisi naskah akademik. Oke, baik. Ternyata Pak Jonter dan Suster Marentina belum ada naskah yang boleh membawa kita ya. Baiklah, mungkin masih ada satu sekolah lagi, Suster Rita Saragi. Apakah Suster Rita masih ada, Suster? Ada, Bu. Baik, sekedar istirahat barangkali tadi. Ya, silakan Suster. Baik Ibu, kayaknya udah sempurna semua ya. Kita sempurnakan lagi Suster, supaya lebih lagi. Lagi Bu Pita ini dari SMP Cinta Rakyat 1. Wow. Udah sempurna. Seharusnya Suster Mayantina kita nggak usah resah, karena ada Bu Pita. Tetangga bisa berbagi ya Ibu ya. Ya, tapi boleh, Suster. Apapun ceritanya kita coba ya Bu. Kami sudah coba, setidak-tidaknya tahu kita kan. Iya. Tahu, berusaha. Hanya kendala kami juga sekarang ini mencari dokumennya, bukunya, referensinya. Sama kita, Suster. Wawancara sudah, survei juga sudah, tapi tidak kuat kalau enggak ada naskah akademiknya lewat buku atau referensi.
Maka apa yang kami buat selama 2 hari ini? Saya rasa lebih baik kepada tim pengembang lah ya, supaya jangan hanya nanti dikira asumsi saya. Lebih baik serahkan kepada tim pengembang, ada di sini mereka. Ayo kami kembalikan kepada tim pengembang kurikulum kami diwakili oleh Ibu Herawati Sitanggang. Terima kasih Ibu kita. Terima kasih, Suster. Dan kepada Ibu Pita juga yang sudah memberikan waktu kepada kami untuk sekedar membagikan apa yang sudah kami dapatkan sesuai dengan diskusi kami setelah kita melaksanakan diskusi beberapa hari yang lalu. Jadi sama juga dengan keresahan kami, Suster Marientina, tapi agak terjawab sedikit tadi setelah tadi siang kami dapat kunjungan dari dinas. Kemudian ada sedikit penjelasan tentang bagaimana program organisasi penggerak dengan sekolah penggerak itu. Memang yang sebenarnya tidak ada bedanya. Selama ini pun kami di sekolah kami buat suster membentuk kami dalam beberapa tim. Ada tim menggali core value, ada tim menggali budaya, ada tim untuk merancang menentukan kurikulum. Namun kami masih bingung di mana ini ujungnya, di mana tengahnya, di mana akhirnya. Kami berputar-putar seperti itu. Maka sesuai dengan tampilan yang kami buat kemarin dalam FGD beberapa hari yang lalu, makanya bentuk tampilan kami itu terpisah-pisah. Namun dengan adanya tadi informasi juga dari dinas, kami sedikit tahu, oh seperti itu rupanya. Rupanya kita ini sekarang masih mengumpulkan beberapa karakter sekolah kita, keunggulan sekolah kita, kemudian hal-hal yang perlu menunjang tentang kebutuhan sekolah kita, keunggulan sekolah kita. Rupanya itu semua penting masuk dalam sebuah rakitan kurikulum. Baik Bapak Ibu, pada hari ini sebenarnya kami hanya membagikan informasi perangkat dari evaluasi yang dibuat oleh narasumber beberapa hari yang lalu. Itu nanti yang mau sekedar kami bagikan, walaupun masih terpisah-pisah, masih jauh dari apa yang kita harapkan. Nah, sekarang kami akan menginformasikan sedikit apa yang sudah kami diskusikan sesuai dengan evaluasi dari narasumber kemarin. Bahwasanya bertolak dari core value sekolah panti budaya yang sudah kami buat yang terkesan masih terpisah-pisah. Nilai dari yayasan yang bersatu ditambah dengan keutamaan sekolah, ditambah juga dengan nilai budaya masih tidak terpadu. Maka berangkat dari situ kami kembali lagi memberikan materi itu ke kelompok diskusi. Mungkin itu belum sempurna, ini kami rasa bisa kami share sedikit ya Ibu. Mohon maaf Ibu,
Laptop saya agak lola ini. Ibu. Bisa ya? Bisa ya, Ibu? Belum Ibu, mungkin masih sedang proses. Sudah, Ibu? Lagi proses ya, sudah Ibu, sudah mulai nampak. Ajari dulu di sana. Baik. Bisa loh. Baik, Bapak, Ibu. Sesuai dengan evaluasi yang sudah diberikan oleh narasumber, kami serahkan lagi ini kepada kelompok. Kalau untuk keunggulan dan potensi sekolah, saat ini tidak kami bagi lagi, karena itu sudah kami utarakan kemarin dalam diskusi kami dalam forum diskusi. Mungkin kami berangkat dari evaluasi yang diberikan oleh narasumber. Yang pertama yaitu tentang core value sekolah kami. Ini kembali kami gali, yaitu yang core value dari yayasan. Ini kami buat seperti ini. Yang pertama, beriman. Aspeknya adalah ibadah dan berdoa. Kompetensi dasarnya, renungan setiap pagi. Tujuannya, mampu mengenal ciri khas kekatolikan. Mungkin dia, dasarnya kan sudah langsung ada di situ. Ini memang sudah merupakan hasil lokakarya yang kemarin bersama guru-guru di yayasan. Nah, ini seperti ini, mungkin tidak kami baca lagi ini satu persatu. Ya, beriman. Kemudian yang kedua bertanggung jawab, lengkap dengan aspek dan kompetensi dasarnya. Ini kami buat lengkap di sini. Bertanggung jawab, kemudian landasannya, pencapaiannya secara kognitif dan juga afektifnya. Kemudian tulus, di sini juga sudah kami uraikan aspeknya, kompetensi dasarnya, serta tujuan. Bisa kita lihat bersama, Bapak, Ibu. Kemudian berikutnya di sini taat. Juga kami buat di sini lengkap dengan aspeknya, kompetensi dasarnya, dan tujuannya, serta ulet. Maka di sini tim masih membuat di sini di mana ini nanti yang menjadi landasannya tentang pembinaan karakter di pasal berapa, di ayat berapa. Ini masih yang mau dijejaki nanti oleh tim yang menggali ini. Makanya itu latar belakangnya di sini ada pencantumannya di sini karena kami bersama dengan tim masih bekerja untuk mencari sumber-sumber buku-buku yang mendukung untuk sebagai landasan dari kurikulum kami ini nanti. Kemudian yang kedua, kami juga berangkat ke landasan-landasan yang kami gunakan dalam merancang kurikulum. Ini juga akan kami share dalam bentuk yang lain.
Sabar ya, Ibu, Suster, karena masih terpisah di sana sini, belum bisa dibuat dalam satu file yang pasti. Mungkin karena laptopnya sudah tua, jadi Sudah lelah lambat Ibu kali. dari pagi dipakai kan. Iya, Ibu. Lagi pula laptopnya sudah tua lagi. Tua tapi semangatnya loh Ibu, membara. BG Suster Rita. Memang lelet Pak Mahulai. Tadi nggak dicoba. Dan memorinya banyak Bu ya. Iya Pak, karena kemarin terdownload di sini WPS Pak, jadi sangat berat. Sebenarnya sebelum share screen Kian tadi kan Bu udah dibuka Kian kan. Jadi Sudah dia dibuka Bu. Oh. Tapi tak nampak, harus kita tutup lagi yang lain. Oh gitu ya. Mana yang tadi yang kita buka itu? Gak apa-apa Ibu, kami sabar, pelan-pelan aja Ibu. Di sini nggak bisa dibuka itu. Coba share. Nggak mau jadi gimana dia? Di sini nggak bisa buka, sebentar saya yang baca. Bagaimana usul Bu? Dibaca aja Bu. Iya, mungkin bisa. Kalau memang udah nggak mendukung, lebih baik dibaca aja Ibu, nggak apa-apa. Iya, sabar ya Bu. Iya. Ini direkam loh ke sana, ke Semarang, direkam ke sana. Kadangkala Suster dengan jaringan juga. Di sini buka Bu. Dari tadi kalian kayak enggak itu. Ini datang ke Semarang itu. Ada gitu situ mereka mau dulu. Banyak orang sih, tapi enggak praktis. Baik, saya bacakan aja ya Ibu. Halo Ibu, apa suara saya kedengaran? Kedengaran Ya. Ibu, dengan Ya. jelas. Jadi kami langsung ke landasan kurikulum ya Ibu. Yang mana kemarin juga kami ditagih karena berawal dari visi misi yang kami buat kemarin itu, pembentukan manusia yang berkarakter, peduli lingkungan dengan berwawasan global dan unggul dalam prestasi yang dilandasi dengan iman. Nah, itu kemarin visi yang kami buat. Nah, kemudian itu semuanya harus ada sumber dan landasan. Maka kami mencoba membuat landasan kurikulum yang kami gunakan. Yang pertama adalah landasan filosofi. Landasan filosofi yang kami buat menurut Permendikbud nomor 68 tahun 2013, landasan filosofi dalam pengembangan kurikulum menentukan kualitas peserta didik yang akan dicapai kurikulum, sumber dan isi dari kurikulum, proses pembelajaran, posisi peserta didik, penilaian hasil belajar, berhubungan dengan peserta didik, dengan masyarakat dan lingkungan alam sekitarnya. Menurut KBBI, filsafat atau filosofi adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi
mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Menurut Bertrand Russell, filsafat adalah tidak lebih dari suatu usaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terakhir, tidak secara dangkal atau dogmatis seperti yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dan bahkan dalam ilmu pengetahuan. Melalui program organisasi penggerak atau POP, sekolah menyusun need analisis, apa yang dibutuhkan masyarakat terhadap sekolah, apa keunggulan atau kekhasan sekolah, apa core value sekolah. Di Indonesia, filsafat bangsa berlandaskan pada Pancasila. Ini berarti dengan visi dan misi Kemendikbud nomor 22 tahun 2020 tentang rencana strategis Kemendikbud tahun 2020 sampai 2024. Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan 6 ciri utama yang disebut profil Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Landasan filosofi yang dipakai bagi guru sebagai jantung kurikulum adalah filosofi pendidikan nasional, yaitu oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarsa Sungtulodo, Ingmadya Mangkunkarso, dan Tuturi Handayani. Ingarsa Sungtulodo yang memiliki arti di depan seorang pendidik harus bisa menjadi teladan. Ingmadya Mangkunkarso, di tengah murid, pendidik harus bisa memberi ide. Dan Tuturi Handayani, di belakang seorang pendidik harus bisa memberikan dorongan. Itulah sebagai landasan filosofi kami. Yang kedua adalah landasan psikologis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti psikologi adalah ilmu yang berkaitan dengan proses mental, baik normal maupun abnormal, yang pengaruhnya pada perilaku. Nana Xiaodin Sukmadinata pada tahun 1997 mengemukakan bahwa dalam pengembangan kurikulum dibutuhkan 2 bidang psikologis, yaitu psikologis perkembangan dan psikologis belajar. Psikologis perkembangan merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu berkenan dengan perkembangannya. Psikologi perkembangan mengkaji tentang hakikat perkembangan, pentahapan perkembangan, aspek-aspek perkembangan, tugas-tugas perkembangan individu, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan perkembangan individu, yang semuanya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mendasari pengembangan kurikulum. Yang ketiga adalah landasan sosiologis atau sosial budaya. Kurikulum menentukan pelaksanaan dan hasil pendidikan pada suatu negara atau wilayah tertentu. Pendidikan diharapkan mampu menghasilkan masyarakat yang tidak asing dengan masyarakat. Dengan pendidikan diharapkan lahir SDM yang bermutu, mengerti, dan mampu membangun masyarakat. Oleh sebab itu, tujuan, isi, maupun proses pendidikan harus disesuaikan dengan kondisi, karakteristik kekayaan, dan perkembangan masyarakat setempat. Sekolah merupakan institusi yang berperan untuk menciptakan arah masyarakat. Namun, para pekerja kurikulum merupakan kunci penting untuk menentukan pengalaman dan lingkungan pendidikan. Menurut Permendikbud nomor 68 tahun 2013, pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa masa kini dan masa mendatang. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 1, pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultur atau budaya, dan kemajemukan bangsa. Oleh Kunjoroningrat, ada 7 unsur budaya yang dipaparkan. Yang pertama, sistem religi dan upacara keagamaan, sistem organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencaharian, dan teknologi dan peralatan.
baik Ibu, sedikit jika kita baca semua, siapa tahu jadi memakan waktu yang cukup sangat lama ya Ibu ya. Ya, Bukan Ibu. berarti nggak boleh juga sih dibacakan, bisa mungkin. Ya, ya. Tapi bagaimana kita mengkomentarin atau memberikan masukan untuk hal yang sudah kita dibagikan tadi gitu ya. Ya di satu sisi melihat waktu, kelelahan ya suster Bapak Ibu juga sih, yang sudah 1 hari kan, kalau nanti dibaca juga begitu, semuanya sudah pada gimana, tidak mendengar, berlalu begitu saja juga tidak pas ya. Baiklah suster Bapak Ibu, saya beri waktu untuk kita mari sharing, memberikan penguatan atas apa yang telah dikerjakan, diperbuat oleh tim dari SMP Panti Budaya. Yang tadi saya lihat kalau dibandingkan dengan yang ditampilkan saat kemarin FGD 1 sudah semakin banyak yang bertambah ya Ibu ya. Dalam waktu 4 hari sudah ya semakin nampaklah usaha yang diperbuat kerjasama, karena kadangkala menyatukan waktu aja pun kita sungguh sangat susah ya, pagi mengajar, sore yang pastinya kita totalitas dalam pemberian diri lembur sampai sore. Marilah suster Bapak Ibu kita bersama memberikan penguatan untuk apa yang telah diperbuat oleh SMP Panti Budaya Kisaran. Silakan, suster. Baik, Ibu Pita, terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk kami menanggapi hasil dari core values dari SMP Panti Budaya Kisaran yang disampaikan oleh Ibu Herawati Sitanggang. Banyak nilai yang sudah digali dan sudah ditampilkan dalam diskusi ini. Sebagian sudah dibacakan, apa-apa sehubungan dengan persiapan yang mereka lakukan untuk penyusunan kurikulum yang baru. Tadi kan di dalam apa itu namanya kolom-kolom ada indikatornya, ada taraf pencapaiannya. Itu nilai yang mau dikembangkan di sekolah ya, Bu Tanggang? Yes, Ter. Yes, Ter. Nilai yang dikembangkan. Itulah nilai-nilai yang kita kembangkan di sekolah. Spiritualitas Santo Yosef ya, Bu. Tadi mulai dari apa? Iya, yes, Ter. Spiritualitas Santo Yosef bersatu. Iya, bersatu. Baik. Lalu turunannya ke visi misi yang sudah disusun oleh sekolah bersama dengan guru, bagaimana manifestasinya? Artinya turunannya gitu ya. Dia biasanya turunan dari kalau kita mengambil dari yayasan berarti tampak di visi dan misi sekolah ya. Visi dan misi sekolah. Saya tadi belum ini di visi misi sekolah Ibu. Saya belum ini tadi, belum ada saya lihat. Mungkin hari kemarin ditampilkan, kebetulan saya kemarin itu terakhir saya baru bisa masuk. Jadi saya nggak lihat. Yes, Ter. Ya, apa boleh kembangkan supaya nanti karena kita satu yayasan, kira-kira begini hampir sama kami, cocok ini mungkin bisa saya ambil ya untuk saya gunakan di unit saya gitu ya. Minta tolong Ibu Tanggang. Yes, Ter. Karena tadi memang sebenarnya kan terganggu di dalam share-nya, Ter kan. Jadi sebenarnya di situ tadi di bagian berikutnya itu sudah ada memang sebenarnya kami buat di situ visi dan misi, dan dalam forum diskusi yang kemarin pun kami juga sudah tampilkan apa yang menjadi visi misi kami, sehingga itu mendapat masukan-masukan yang banyak dari narasumber. Kalau boleh kami bacakan lagi, Suster, visi sekolah SMP Panti Budaya itu kemarin kami membuat bentukan manusia yang berkarakter, berbudaya, peduli lingkungan, berwawasan global, dan unggul dalam prestasi yang berlandaskan iman. Itulah yang kami pilih menjadi visi kami. Maka berangkat dari situlah ada masukan-masukan bahwasannya seluruh ini
kalimat-kalimat yang dimuat dalam visi ini harus ada landasan yang jelas. Nah, maka berangkat dari core value yayasan bersatu, itulah yang kami buat sebagai landasan spiritualitasnya. Yang bersatu itu sehingga nanti di sana dalam visi itu memuat adanya seluruhnya kegiatan harus senantiasa dilandasi dari iman. Kemudian dari visi yang kami buat, kami kembangkan menjadi 7 misi sekolah di SMP Panti Budaya. Yang pertama, membina peserta didik mengetahui kebaikan, mencintai kebaikan, dan melakukan kebaikan. Yang pertama. Yang kedua, membudayakan hidup disiplin, toleransi, saling menghargai, percaya diri, sehingga terbentuk sikap peserta didik yang santun dan berbudi pekerti luhur. Misi yang ketiga, menumbuh kembangkan semangat kebangsaan yang akar pada nilai-nilai budaya dengan tetap mengikuti perkembangan iptek. Yang keempat, menumbuh kembangkan budaya sekolah yang sehat dan peduli lingkungan. Yang kelima, meningkatkan mutu pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum dan tuntutan zaman. Keenam, menyediakan kegiatan ekstrakurikuler yang bervariasi. Ketujuh, menumbuh kembangkan perilaku religius dalam diri peserta didik sehingga dapat menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran agama yang nantinya dalam segala aspek kehidupan. Ini mungkin misi yang bisa kami kembangkan dari visi yang sudah kami buat atau kami tentukan bersama. Namun ini untuk mewujudkan visi ini kami masih mengumpulkan berbagai buku-buku sumber supaya nanti visi kami ini teguh dia, tidak hanya ada sesuatu hal yang bisa kami tunjukkan sebagai bukti bahwasanya kami memilih itu sebagai visi di sekolah kami, Sister. Demikian, Sister, yang bisa penjelasan dari saya. Terima kasih, Bu Sitanggang. Lalu saya menarik kemarin itu yang diceritakan Suster Rita mengenai prestasi sekolah ya. Prestasi sekolah sampai ke tingkat nasional bisa ini. Pasti ada yang mendasari ya. Jadi artinya itu pengalaman indah ya gitu ya. Itu pengalaman menarik dan indah untuk sekolah. Kira-kira apa itu juga ditampilkan dalam visi sekolah gitu ya, karena kalau saya menangkap kemarin yang disampaikan oleh Bruder dengan Pak Hendy dengan Pak Hari, jadi dari pengalaman sekolah yang kita alami itu ya, perjuangan kita ini lalu bisa muncul dengan keadaan ini maka visi dan misi kami yang sesuai seperti begitu. Jadi saya pun kemarin itu benar ya, harus dari berangkat pengalaman, karena dari pengalaman itulah saya mudah menuangkan atau memanifestasikan dalam persekolahan itu, artinya yang real gitu ya. Oh ini ya kami alami begini ya, oh cocoklah begini gitu. Jadi apakah seperti itu, karena kemarin itu kan ya benar ya, lalu bagaimana mereka sampai bisa begitu, lalu bagaimana dituangkan dalam visi gitu, artinya itu kan menarik ya, mengapa sampai kita memperoleh hasil yang cemerlang begitu gitu ya. Bolehkah seperti itu, Bu Sitanggang? Itulah, Suster, kan karena kemarin kan sudah kami munculkan dalam pemaparan kami kemarin itu sudah kami munculkan apa kekhasan yang kami punya, apa keunggulan-keunggulan yang kami punya, itu semua fakta, Suster, sudah kami tuliskan. Termasuklah itu siswa yang masih berprestasi sampai ke tingkat nasional, termasuklah itu sekolah yang menerapkan hidup sehat,
bebas dari rokok, kemudian sekolah yang menanamkan budaya peduli dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dalam misalnya kunjungan, seperti yang kami buat kemarin itu, kami juga punya program dalam mengunjungi basis lumbung kami, suster. Jadi biasanya itu kami buat itu kunjungan dalam Natal dan Tahun Baru. Itu selalu kami buat perkumpulan, kami datangi, kami rencanakan untuk tanggal sekian kami akan datang, lalu kami informasikan di situ kami akan kumpul tanggal sekian. Jadi seluruh siswa dan orang tua, bahkan yang bakal SMP kelas 6 itu sudah kami kumpul dalam satu tempat. Lalu kami datang di sana, itu menunjukkan bahwasanya kami itu menunjukkan ada rasa peduli juga kan begitu, peduli dengan sekitar kami, dan memang walaupun di sana memang dalam tanda petik itu ada maksud dan tujuan lain. Di samping kunjungan kami itu, kami sudah melihat fakta yang sebenarnya, bagaimana kondisi orang tua, siswa, walaupun yang bagaimana itu kondisinya, itu tetap kami ambil, kami motivasi, kami rangkul. Dan setelah mereka juga menjadi siswa kita, tetap kita peduli sama mereka. Walaupun ada lagi bentuk-bentuk yang lain kepedulian yang sudah kita lakukan di dalam lingkungan masyarakat, misalnya seperti kunjungan sosial atau misalnya pemberian pengurangan uang sekolah bagi siswa memang yang betul-betul tidak mampu untuk itu wali kelas juga semua sudah punya jaringan kepada orang-orang tua. Siapa yang pantas seperti suster, program suster tadi, ya seperti itu. Kami juga seperti itu, ada jaringan. Wali kelas sudah mengetahui siswanya yang pantas dibantu itu, yang bagaimana kriterianya, itu semua sudah didata betul-betul oleh wali kelas, sehingga dalam misalnya program peduli yang kami lakukan itu, apakah itu dalam bentuk pengurangan uang sekolah ataupun dalam bentuk hal lain, itu tepat sasaran. Tentu semuanya itu suster, landasannya itu adalah semua tetap mempedomani nilai-nilai Corpelius yayasan kita. Di situ pun sebenarnya sudah sangat luas ya suster ya, sudah sangat luas. Kalau itu pun kita mampu untuk menerapkan untuk sekolah kita ini sudah nampaknya harum di tengah-tengah masyarakat. Jadi suster, terima kasih suster. Terima kasih Ibu Sitanggang atas penjelasannya. Baik, terima kasih Ibu Herawati. Mungkin saya memberikan sedikit masukan. Tadi sepertinya kalau saya nggak salah misinya ada 7 ya Bu ya. Ya, yang pertama membina peserta didik mencintai kebaikan gitu ya. Mengetahui kebaikan, mencintai kebaikan, melakukan kebaikan. Kemudian yang ke-7 menumbuh kembangkan religius ya. Ya, menumbuh kembangkan perilaku religius dalam diri peserta didik sehingga dapat menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Bagaimana kalau religiusnya kita buat nomor 1? Ya, religiusnya nomor 1 karena kan. Bu, kemudian sama seperti yang tadi juga tentang visi. Kalau visi itu kan hasilnya ya Bu, hasil yang mau kita ini ya, hasil yang mau kita lihat nantinya, yang mau kita capai. Di sini kan pembentukan, berarti proses masih ya Bu ya. Pembentukan manusia berkarakter budaya, peduli lingkungan dan bla bla bla. Kalau pembentukan berarti masih proses. Proses pembentukan ya Bu ya. Proses pembentukan manusia. Bukan, maksud saya kan Bu, kalau pembentukan kata kerja kan.
Berarti masih proses. Kalau langsung kita buat contoh, ini masukan ya Bu ya? Iya, iya Bu, iya Bu. Tidak menjadi hal yang benar atau yang bagaimana ya? Iya, Kalau Bu. kita buat visinya langsung, manusia berkarakter budaya, peduli lingkungan, dan terus-terusnya. Itu masukan dari saya. Iya Bu, iya. Karena nanti, itulah yang mau kita capai nantinya. Setelah ada kita jalankan misi yang 7 itu tadi, akhirnya kita dapatlah manusia yang berkarakter budaya, peduli lingkungan, dan seterusnya. Manusia yang berkarakter. Jadi maksudnya di situ Ibu, kata kerjanya dihilangkan begitu ya? Tapi saya juga nggak bilang itu harus ya Bu ya, nggak sebuah keharusan ya Bu ya. Saya hanya kasih masukan. Nggak apa-apa Bu. Iya. Nggak sebuah keharusan, saya kasih masukan. Samanya seperti kami tadi pagi juga masalah visi ini selalu dibahas karena ya mungkin sama-sama kita tahu, Suster Bapak Ibu tahu bahwa visi itu hasil yang mau kita lihat gitu ya. Ya sekedar memberi masukan. Mungkin kalau tidak ada lagi yang masukan dari Suster Bapak Ibu yang lain. Baik. Mungkin Pak Jonter mau mulai? Baik, sedikit saja kira-kira Bu, Suster dengan Ibu Hera. Ciri khas sekolah kita kan Katolik. Walaupun kita memang ada banyak hal yang kita hasilkan dalam hal ini KSN sampai tingkat nasional. Dalam visi itu kita memang lebih menonjolkan karakter tadi dari filosofi yang ada pada spiritual Santo Yosef. Yang pertama itu adalah beriman yang sudah dijabarkan begitu bagus tadi di dalam tujuan, kemudian masuk dalam bertanggung jawab. Masukkan saja kira-kira dalam visi itu sesuai dengan urutan. Jikalau nanti misi menjadi mengandalkan religius, maka biar turunannya itu nanti sinkron, ada baiknya memang di visi itu lebih mengutamakan pada entah hidup berakhlak atau dari segi keimanan supaya nanti turunannya lebih pas. Itu mungkin kira-kira Bu. Terima kasih Suster. Bu. Terima kasih Pak masukannya Pak. Terima kasih Pak Jonter masukannya. Baiklah Suster Bapak Ibu, jika tidak ada lagi, terima kasih untuk ya. Silakan Suster Martika. Ada yang mau saya tanya begini ya, kita kan sudah 2 tahap ya melakukan ini sehubungan dengan pengembangan kurikulum ini ya, tapi kita di dua merumuskan, menggambarkan analisis kebutuhan dan potensi yang dimiliki sekolah ya. Jadi begini pertanyaan saya Bu Tita. Kita kan mau membentuk kurikulum tingkat satuan pendidikan gitu ya, yang nanti apanya blueber gitu ya. Karena begini ya, memang ada di sini berdasarkan POP gitu ya, sebagai organisasi penggeraknya ya gitu ya. Lalu sekolah penggerak dengan berorientasi pada literasi numerasi berkarakter kan belum ada undang-undangnya kan. Yang saya tahu nggak ada, hanya melalui webinar Zoom yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan gitu ya. Lalu apa sasaran kita bahwa program yang kita buat itu, yang mau kita buat ini dengan sekolah penggerak lebih menekankan kepada literasi, numerasi dan berkarakter ya. Kalau berkarakter itu di K13 maupun di 2006 itu sudah ada dan tercantum itu ya, tetapi literasi, numerasi, berkarakter ini eksplisit disebutkan gitu ya di program sekolah penggerak ini gitu ya. Lalu tadi dikatakan bahwa literasi, numerasi, berkarakter ini dimasukkan dalam program pembelajaran gitu ya. Dimasukkan dalam program pembelajaran bagaimana kita mengajar gitu ya, yang literasi, numerasi dan di dalamnya terjadi pembentukan karakter siswa gitu ya. Lalu pertanyaan saya,
kurikulum yang mau kita buat ini, tingkat satuan pendidikan ini, apa namanya? Apakah disebut kurikulum tingkat satuan pendidikan SMP swasta Abdi Sejati Perdagangan dengan model Luber? Begitukah kira-kira dibuat rumusan apa itu, nama kurikulumnya? Itu satu. Yang kedua, setelah selesai ini sudah 2 tahap kita mendalami mengenai kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh sekolah. Setelah ini kan kalau kita lihat di kurikulum masih dalam tahap bab 1 ya, tahap bab 1, landasan-landasan mengapa kita membuat kurikulum ini kan gitu ya. Baru di kedua nanti ada landasan hukum yang lain, kemudian struktur kurikulum, kemudian bagaimana isi dari kurikulum itu kan di bab-bab berikutnya. Apakah masih ada pertemuan kita untuk ini ya, untuk kelanjutan kurikulum ini? Lalu sampai kapan batas targetnya ini? Kalau kita apakan kemarin itu di 2021 ini kita dalam pembentukan kurikulumnya menyusun, di 2021-22 pelaksanaannya. Kalau saya lihat dari apanya ini, dari waktu ini kan sudah mau ujian kita di awal Desember kan. Lalu apakah ada bentuk kurikulum inilah seperti ini literasi yang kita laksanakan di unit masing-masing, modelnya begini, proses pembelajarannya begini, adakah seperti itu mau diberikan oleh POP ke kita konsorsium sebagai pengikutnya, begitu ya? Itu saya mau itu ya, supaya gimana ya, oh kami nanti mau ini gitu. Jadi kita nggak menunggu gitu ya, meskipun tadi kan judulnya saja sudah tingkat satuan pendidikan, tapi yang mau diapakan ini kan Luber gitu. Tapi Luber ini kan masih kulitnya, belum sampai ke yang lain-lainnya gitu ya. Kalau proses pembelajaran yang lain kita kan sudah melaksanakan 3K13, lalu apa ciri-ciri K13 itu kan masing-masing kita udah ini ya, meskipun dalam pelaksanaannya kita ada hambatan-hambatan kan, ada hambatan yang kita alami. Itu saja pertanyaan saya. Mohon pencerahan Ibu Vita. Baik, Suster. Mudah-mudahan nanti saya nggak salah menjelaskan. Nanti ditambah oleh Ibu Dista ya. Untuk nama kurikulum, mungkin nanti kembali ke kita, kurikulum apa yang kita buat. Contoh, kalau kemarin SMP Cinta Rakyat 3 dari bersatu mereka, dari bersatu mereka menurunkan lagi jadi bersyukur. Nah, masukan dari narasumber itu kan, jadi bukan lagi mereka mengatakan kurikulum SMP Cinta Rakyat 3, tidak. Kekhasan mereka kan ada, bersyukurnya gitu kan. Jadi kurikulum bersyukur SMP Cinta Rakyat 3. Kekhasan sekolah suster, nah kalau suster yang memakai bersatu tadi, mungkin nanti kurikulum bersatu SMP swasta Abdi Sejati gitu. Nah, begitu juga dengan yang lain. Itu untuk menamai kurikulumnya ya, Suster ya. Iya. Nah, untuk pertemuan-pertemuan kita berikutnya mungkin masih akan ada untuk membahas bagaimana pembuatan kurikulumnya. Ini kan kita masih mencari nilai core value-nya, kemudian budayanya ya, Suster ya. Nah, nanti mungkin di FGD kedua kita akan membahas tentang bagaimana kurikulumnya. Kalau contoh untuk kepembelajarannya sepertinya saat kemarin Zoom instrukturnya di situ diperkenalkan sampai ke pembuatan RPP ya. Karena sepertinya saya ada memprint contoh RPP-nya 1 yang memasukkan bilangan bulat, matematika contohnya bilangan bulat sampai dalam hal literasinya dalam menabung. Begitu ya, Suster? Ya, mungkin bisa ditambahkan oleh Ibu Dista. Iya. Ya, terima kasih Ibu Vita. Baik, Suster, saya mencoba menjelaskan secara teknis. Jadi ini kita adalah FGD tahap 1 yang memang fokusnya adalah naskah akademik. Itu. Nah, naskah akademik isinya apa? Isinya adalah core value, sudah tentu tadi ya Ibu ya, Vita, core value, keutamaan, visi misi dan lain-lain. Nah, ini nanti naskah akademik akan menjadi fondasi kita dalam melakukan FGD tahap 2. Jadi ini sekarang Suster berada di FGD 1 tahap 1. Jadi besok ada FGD 2 tahap 1 dan tahap 2. Begitu, Suster. Nah, FGD 2 ini adalah
khusus membicarakan tentang satu, pengembangan kurikulum, kemudian kedua, desain instruksional, dan yang terakhir adalah evaluasi kurikulum. Begitu, Suster. Nah, fondasinya dari mana? Dari naskah akademik yang kita punya. Bagaimana nilai-nilai yang sudah kita cari, core value yang kita cari, bisa kita masukkan ke dalam kurikulum, begitu. Jadi karakter ya, karakter. Jadi hygiene kurikulumnya ini adalah karakter yang nanti dimasukkan ke dalam kurikulum ini. Gitu, Suster. Jadi memang nanti kita fokusnya di FGD 2 itu adalah kurikulum. Nah, bagaimana kurikulum ini nanti dibentuk setiap unit sekolah, nanti akan ada lagi bersama narasumber itu 2 kali, dan bersama coach juga 2 kali. Sama seperti kita hari ini membicarakan mengenai naskah akademik. Jadi ada pertemuan lagi dengan narasumber 2 kali. Jadi FGD 2 tahap 1, kemudian nanti coaching klinik, kemudian FGD 2 tahap 2, kemudian coaching klinik lagi. Begitu, Suster. Jadi nanti setiap progres akan dievaluasi atau bisa ditanyakan, ditanggapi oleh narasumber. Jadi memang kita fokusnya ini ke naskah akademik terlebih dahulu kita selesaikan. Nah, nanti kalau naskah akademiknya belum selesai bagaimana? Tidak apa-apa, Suster. Jadi kita tidak mengharuskan ini sempurna begitu, karena memang kan perlu penelitian, perlu literasi, perlu banyak sumber-sumber yang bisa dipercaya untuk menguatkan kurikulum kita nanti yang kita ciptakan. Begitu. Jadi tetap boleh ada revisi ketika nanti di FGD 2. Mungkin begitu, Suster, yang bisa saya jawab. Jadi kita masih ada FGD 2. Ini adalah langkah terakhir di FGD 1, coaching klinik bersama Ibu Tita. Begitu, Suster. Mungkin ada lagi yang bisa ditanyakan, Suster? Baik, Bu. Ya, ini kan karena kita kan menyusun ya, tahap ini 1 kan lama gitu ya, Bu ya. Tidak kita tahu kita setelah ini kita mau mengerjakan ini gitu ya, dengan panduan seperti ini gitu ya. Lalu yang kita buat ini kan kita sudah seperti tadi, entahpun itu masih rancu atau bagaimana gitu ya, kita akan merapikan. Adakah nanti penilai, misalnya kami susunlah ini, apakah ada dari POP yang menilai pas atau tidaknya di bab 1 itu, begitu ya? Ini kayaknya seperti menyusun skripsi kita ya, bab 1 itu dulu. Bab 2 kayak begitu ini ya. Nah, setelah kami susun nanti ini, kami rumuskan, kami narasikan, kami buat sampai visi misi, ya gitu ya. Apakah nanti dari POP ada penilai, ini sudah pas, kita berlanjut ke yang kedua, begitu kan? Baik, Suster. Begini, mungkin saya rubah cara pandangan ya, Suster, karena POP ini bukan penguji, Suster, begitu. Jadi kita memang harus bersama-sama, bergerak bersama, bagaimana tadi kembali lagi kita memunculkan kekasan kita, Suster. Jadi kita tidak bisa merubah, Suster. Kita hanya bisa memberikan masukan dan seperti Pak Hendi, Pak Heri memberikan teori-teori, materi-materi, bagaimana Luber ini bisa dijalankan, bagaimana cara mencari sumber, dinarasikan secara ilmiah. Nah, mungkin kita bisanya seperti itu, Suster. Jadi kita memang tidak mengharuskan, ini bab 1 sudah benar gitu. Tidak, Suster. Jadi memang naskah akademik ini tidak ada pengujian dari POP, karena memang ini diserahkan secara merdeka kepada anggota konsorsium Ismoyo. Begitu, Suster. Oke, makasih, Bu. Ya, mungkin Suster nanti kalau ada pertanyaan ketika mengenai kurikulum bisa ditanyakan ketika bersama dengan narasumber supaya lebih diperjelas kembali oleh narasumber, karena mungkin masukan-masukan dari narasumber itu cukup sangat membantu kita dalam pembuatan naskah akademik dan kurikulum POP ini. Begitu, Suster, Bapak Ibu semuanya. Jadi mungkin bisa ditanyakan biasanya kan ketika FGD bersama narasumber itu diberi kesempatan untuk bertanya atau presentasi apa saja yang sudah dilakukan. Nah, itu mungkin bisa memanfaatkan waktu itu. Begitu, Suster. Baik, terima kasih, Bu.
Iya, sama-sama, Suster. Sepertinya Jadwal ada dari berikutnya. Suster Rita. Jadwal berikutnya Bu Pita. Akhiri pertanyaan saya. Baik, Suster. Mungkin semoga jelas ya, Suster ya. Tadi sepertinya Suster Rita nggak bertanya, Suster? Tanya. Ah, ah. Baik, terima kasih Bu Pita dan Ibu Dista. Di sini kami tadi dalam FGD 2 ya, yang akan kita buat nanti tanggal 22 bulan 11. Jadwal ada, di jadwal pertama kita nanti ada juga tanggal 22 November. Iya, betul. Tanggal 22 November, Suster, iya. Sampai nanti kita juga di tanggal 2 Desember. Maka yang menjadi pertanyaan, kemarin dalam pertama kita sudah diklat, ada tugas yang diberikan oleh Pak Heri dalam bentuk Google Drive itu, bahwa kemarin harusnya dikumpul 22 Oktober, tetapi karena ada yang memohon, minta izin, karena memang melibatkan pemangku dengan naskah-naskah akademik semua, maka disepakati bagaimana kalau kita buat tanggal di atas tanggal 20-an November. Kata Pak Heri di dalam komentar Google Classroom. Baru kemudian setelah tadi saya dengarkan pencerahan dari Ibu Dita, bahwa nanti baru kita di FGD 2 ini adalah membicarakan kurikulum. Sedangkan di tugas itu yang menjadi kendala bagi kami adalah pengembangan kurikulum. Maka mungkin karena dari awal sudah diberi tugas, maka kita bukan lagi di dalam pendahuluan, orang melihat ke belakang. Ya, ini yang kadang membuat akhirnya beda persepsi, kita semua cari rumusan kurikulum, cari rumusan desainnya gimana, modelnya bagaimana, jenisnya, bahkan apa nama kurikulum di sekolah itu. Padahal kemarin udah jelas dibilang Pak Heri, yang sampai 10 hari ini kan masih naskah akademik di dalam bab 1 ini. Maka yang menjadi pertanyaan, bagaimana tugas tanggal 22 ini? Apakah hanya naskah akademik kita kirimkan atau bagaimana ini dibicarakan supaya kita lebih fokus mengerjakan memang nanti akademik ini kita cari di dalam 10 hari ini. Kalau memang udah itu yang kita kerjakan, berarti kita sudah jadi fokus mengerjakannya. Tidak lagi kita kepikiran tugas yang akan dikumpul di atas tanggal 20-an. Seperti itu Bu Pita dengan Mbak Dista. Mohon pencerahan bagaimana ini. Terima kasih. Mungkin Ibu Dista langsung, kalau unit kami sih Suster, ya yang semampu kami, yang kami lakukan itu, yang sudah kami buat itu yang kami kumpulkan. Entah sampai batasan apapun dia, entah benar atau salahnya, usaha yang sudah kami buat itu kami kumpulkan. Itu sih SMP Cinta Rakyat 1, kurang tahu saya bagaimana teknisnya, kita berikan ke Ibu Dista. Ya, terima kasih Suster. Mungkin ini saya menjawab, tapi mohon maaf kalau salah ya Suster ya. Mudah-mudahan nggak salah Ibu. Iya. Kalau mungkin Pak Heri itu kan memberikan tugas itu di deadline tanggal berapa? 22 November ya? Sepertinya 29 Oktober. Oh, 29 Oktober itu mengenai pengembangan kurikulum. Mungkin sebelum itu Pak Heri membahas mengenai pengembangan kurikulum ketika FGD? Saat FGD tidak. Memang kemarin saat FGD FGD tanggal 9 juga Pak Heri mengatakan bahwa kita akan melangkah ke kurikulum itu di FGD kedua. Hanya waktu kita Zoom pertama kali bersama kepala sekolah, kolom untuk pengumpulan tugas itu ada. Oh begitu. Iya. Kalau menurut saya Suster, sepertinya tidak masalah Suster. Itu mungkin nanti akan dijadikan bahan contoh oleh Pak Heri, nanti akan dibahas bersama lagi ketika FGD pengembangan kurikulum itu dan desain instruksional dan evaluasi. Dan mungkin itu bisa menjadi contoh untuk sekolah-sekolah yang mungkin belum membuat atau belum memikirkan sampai ke situ, begitu Suster. Jadi sepertinya tidak masalah Suster.
begitu. Mungkin sedikit membuat lega ya penjelasan saya, semoga. Tapi Bu Dista, kalau saya sih tadi sedikit hanya gini ya, mungkin kalau ini berkelanjutan seperti yang tadi mungkin Suster Martika katakan bahwa kita Desember akan ujian gitu ya, Esther ya, kita Desember akan ujian ya, akan repot-repot gimana lah nanti kita menyikapinya ini. Nah, kemudian saya sangat terkejut kalau nanti memang benar FGD kedua tanggal 22, karena jadwal awal saya tidak ada print ya Ibu ya. Kalau nanti FGD kedua tanggal 22, mungkin saya akan bermohon melalui ini, memang belum keluar jadwal untuk kami calon guru penggerak Lokakarya. Cuman saya dengar isunya tanggal 22 akan ada Lokakarya 1 di Dinas Pendidikan Pematang Siantar. Seandainya waktu itu nanti bertabrakan, saya mohon untuk pihak POP mungkin memberikan waktulah sama kami bagaimana, apakah diundur atau bagaimana, supaya saya bisa menjalankan POP, saya juga bisa menjalankan CGP. Mungkin begitu Ibu Dista. Oh baik Ibu Pita, kalau mengenai itu mungkin nanti bisa saya sampaikan, dan mungkin kami dikabarin juga Ibu Pita apakah bisa atau tidaknya tanggal 22 November itu, karena itu nanti akan berpengaruh terhadap sekolah-sekolah setelah itu, begitu kita. Ya. Oke, Bu Dista, saya akan informasikan nanti di grup fasilitator setelah ada undangan dari Dinas Pendidikan ya Bu ya. Oh begitu, baik Ibu Pita. Yep. Ya. Lalu Bu Dita, pertanyaan saya satu ya, ini sehubungan dengan sekolah penggerak. Saya dengar dari teman ya sesama Katolik yang masuk di sekolah penggerak yang dari Kemendikbud itu, saya dengar minggu ketiga November ini ada undangan ke Jakarta gitu ya. Saya nggak tahu bagaimana karena Bandung di Caritas sudah ditelepon saya gitu, Suster nanti minggu ketiga kita ada diklat di Jakarta, undangan sudah dikirim begitu. Bagaimana itu Bu? Karena kita sebelumnya ini kan sudah masuk di Kemendikbud sekolah penggerak gitu ya, lalu masuk lagi melalui POP gitu ya. Jadi kemarin apa namanya sudah memprint semua berkas-berkas mengenai dana-dana yang diapakan kepada siswa dari Pusmenjar gitu ya, lalu kita sudah upload ke sana dengan nomor rekening sekolah. Lalu saya dengar 3 bulan November ini ada di kelas kepala sekolah kan di sana. Kira-kira bagaimana infonya Bu? Karena kadang saya pun bingung di sana sama di sini, karena saya pengalaman tahun 2019 mengenai diklat kepala sekolah NUKS, kami udah didaftar di Bampen ya di pusat, lalu ikut lagi dengan yayasan, akhirnya kami dikeluarkan dari sana gitu ya. Apakah seperti itu ini gitu ya, supaya nanti saya bisa menyampaikan sesuatu hal gitu. Karena kalau di Pusmenjar kan POP juga kan berpusat ke sana juga ya. Bagaimana yang kami yang sudah terdata melalui Kemendikbud itu Bu Dista? Baik Suster Martika, terima kasih. Berarti ini sekolah, mohon maaf Suster, saya boleh bertanya ya Suster ya. Ini berarti sekolah Suster ikut sekolah penggerak, terdaftar sekolah penggerak. Begitu Suster? Yang Iya, dimaksud? iya Bu, iya. Dan kita udah link kelas 7 Oktober kemarin, 5-6 Oktober. Oh, sebentar Suster, sebentar saya coba bertanya dengan teman saya ya Suster ya. Sepertinya itu dibuat bulan 3, minggu ketiga, mungkin pencairan saja. Lalu kita katanya dananya itu akan dikirim melalui bank. Kalau dulu dikatakan kepala sekolah akan datang ke Jakarta. Kami cari tahu itu 3 hari yang lalu. Memang udah diupload semua kepanitiaan sama kita, kelas 1 kita ikut AKM. Jadi saya berpikir ya, kalau mengambil uang misalnya lah hanya 4 juta, transport pesawat walaupun dibayar, ya nggak banding dong dengan capeknya, lebih pas lah seperti ini, seperti itu. Itu yang terbaru, nggak tahu ada lagi yang terbaru Suster Martika ketahui 3 hari yang lalu. Moga-moga tidak jadi seperti itu. Terima kasih, supaya satu-satu fokus dulu. Terima kasih.
Baik, terima kasih, Suster. Ini tadi saya barusan berdiskusi dengan teman saya. Ini mungkin nanti bisa kami diskusikan kembali, Suster dan Ibu Pita, karena secara GTK memang harusnya munculnya hanya satu, dan pasti yang pertama adalah POP begitu. Jadi harusnya adalah Suster nanti mengikutinya adalah jadwalnya di POP. Jadi tidak di sekolah penggerak itu. Begitu, Suster. Nanti coba kita diskusikan kembali, nanti kita akan kita akan menghubungi Suster lagi begitu ya, Suster ya. Soalnya saya juga tidak terlalu paham sekali mengenai ini begitu. Mungkin begitu, Suster. Ibu Pita mungkin. Oke, Ibu Dista. Dan sepertinya juga di awal dulu saat kami fasilitator itu sudah dikatakan kalau sudah ikut POP, maka sekolah tidak lagi mendaftar sekolah penggerak yang dari Dinas Pendidikan gitu. Iya, betul. Tapi nanti kepastiannya boleh mungkin melalui Ibu Dista ditanyakan kepada para narasumber gitu ya, Bu Dista ya. Baik, Ibu. Oke. Nanti Ibu Dista boleh mengumumkan di grup dan saya akan melanjutkan ke Suster Martika dan teman-teman yang lain. Baik, terima kasih Ibu Pita. Ya. Kembali kasih Ibu Dista. Suster, Bapak Ibu, waktu kita sudah cukup sangat banyak dan mungkin melelahkan kita, tapi terima kasih untuk kebersamaan kita, tetap semangat dalam melanjutkan tugas kita. Semoga ke depan akan memberikan hasil yang terbaik, kita dapat bagaimana ya bilangnya ya, menghasilkan anak-anak yang benar-benar berkarakter, yang boleh kita sebarkan di masyarakat dan menjadi contoh yang baik untuk anak-anak di sekitar. Terima kasih kebersamaan kita, salam sehat dari saya kembalikan ke Ibu Dista. Ya. Baik, terima kasih Suster, Ibu Pita, Bapak Ibu semuanya yang ada di sini. Mari kita beri aplaus bersama untuk kebersamaan kita di sore ini. Kita sudah berhasil berdiskusi bersama, berdinamika bersama. Semoga bisa menjadi gambaran kita akan mengambil langkah seperti apa setelah coaching klinik ini. Besok di FBD kedua kita mau ngapain supaya semoga bisa lebih jelas lagi karena adanya penjelasan yang ada di Meet ini tadi. Baik, mungkin tidak ada lagi yang ingin ditanyakan. Sekali lagi saya bertanya untuk meyakinkan kembali, siapa tahu masih ada yang ingin ditanyakan lagi. Sudah cukup jelas ya, semoga ya, Suster Bapak Ibu. Baik, sudah. Sebelum mengakhiri ini, mungkin kita yel-yel lagi ya, supaya lebih semangat. Suster Bapak Ibu, ini sudah sore ya, jam 6. Kita biar meluber-luber terus semangat kita bersama, sampai berdarah-darah katanya gitu ya. Kita bersama-sama mendengungkan lagi, luber. Gitu. Sudah muncul, Suster Bapak Ibu? Apakah sudah muncul? Sudah? Baik. Kita bersama-sama. Luber, luber, luber. Literasi unggul berkarakter. Yes! Sekali lagi. Luber, luber, luber. Literasi unggul berkarakter. Yes. Ya. Baik, terima kasih Suster, Bapak Ibu semuanya. Ya, semoga kita bisa membuat langkah yang lebih pasti lagi setelah ini. Untuk mengakhiri, ya Bu Hera mungkin sinyalnya sedikit, tidak apa-apa Bu Hera, semangat yang penting. Tidak apa-apa Ibu. Ya Ibu. Ya, ternyata masih bisa bertahan di sini. Kita tinggal 8 orang. Jam 6 pagi. Mulai jam 6 pagi. Iya, baik Suster. Mungkin kita tutup dengan berdoa. Oh ya, sebelumnya saya mohon maaf jika ada salah kata selama saya menjadi MC di ruang virtual ini. Kemudian mungkin saya tawarkan ada volunteer untuk menutup pertemuan kita di sore hari ini. Suster Bapak Ibu, volunteer memimpin doa. Baik, boleh saya langsung memimpin. Oh, baik Ibu Pita, silakan. Mari kita bersatu dalam doa demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur Tuhan atas berkat-Mu yang masih boleh kami rasakan sampai berakhirnya pertemuan kami ini.
Tuhan, kami tidak mampu menyelesaikannya tanpa kasih-Mu. Apapun yang telah kami diskusikan dan yang telah kami usahakan di masing-masing unit sekolah kami, semoga boleh kami terapkan demi kemajuan siswa-siswi kami, terlebih demi kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami akan berpisah dari ruang Zoom ini, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing untuk bertemu dengan keluarga kami. Kiranya Tuhan, Engkau melindungi kami di perjalanan kami, sehingga kami boleh bertemu dengan seluruh anggota keluarga kami dengan penuh damai dan sukacita yang berasal daripada-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Ya Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Suster, Bapak Ibu semuanya. Semangat untuk mengikuti FGD kedua. Pasang lagunya Ibu Vita walaupun sudah malam. Lagu apa, Suster? Lagunya lagu Batak tadi loh. Oh, baik-baik. Lagu Batak apa ya, Suster? Terserah deh. Oh, boleh silahkan Ibu Vita mungkin. Ya, Ibu, bentar ya. Saya lagi proses buka ya, Bu. Baik, Ibu. Ini mana ini? Hancur berat. Eta semula kita. Ini gimana? Asal nomor 2 antara PO. Apa itu artinya, Ibu Vita? Kedua hati Budista. Oh, Lagu yang sangat bagus, lagu yang sangat bagus. oh iya. Jangan ya, Suster. Ya. Kurang kuat dikit lagi. Kurang kuat, Bu. Ya. Oh iya. Pemerintah udah maksimal, Suster. Oke, tapi teksnya mana? Dinaikkan Ibu Vita. Sebenarnya jalurnya.
dapat